Salam semesta. Ya, apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam semua urusan-urusan di dunia ini. Oke, ketemu lagi dengan Master Ong. Hari ini dalam video ini kita akan kembali membahas tentang ramalan sio, dan kali ini adalah giliran dari sahabat Master Ong yang bersio kelinci, ya. Nah, sebelum Master Ong lanjutkan, bagi sahabat Master Ong mungkin yang belum melakukan subscribe, silakan dilakukan dan nyalakan tombol loncengnya. Itu sangat penting ya, karena dengan menyalakan tombol lonceng nanti ada pemberitahuan dari YouTube ketika Master Ong mengupload video baru ya. Nah, kalau misalnya tidak dinyalakan nanti tidak ada pemberitahuan. Oke, sekarang kita akan bahas ya tentang ramalan sio kelinci tahun 2023. Nah, Mas Ong ingatkan ini ramalannya sifatnya adalah umum ya, jadi sifatnya umum, dan karena itu mungkin tidak semua sahabat Master Ong itu cocok dengan bacaan ini, bisa cocok bisa tidak. Sekiranya kalau misalnya ingin lebih detail, lebih sesuai gitu ya, tentu saja harus melakukan personal reading, full reading dengan Master Ong ya, secara langsung, sehingga nanti bisa benar-benar energi yang ditangkap dan semua masalah yang dilihat adalah yang berkaitan dengan diri kita sendiri secara langsung ya. Nah, kalau misalnya ingin konsultasi silakan kontak Master Ong di Instagram yang ada di YouTube ini ya. Nah, nanti kita bisa jadwalkan ya. Dan memang kita adalah profesional tarot ya, jadi memang ada biaya untuk konsultasi secara pribadi. Demikian kita lanjutkan, dan sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi keuangan dari sio kelinci ya. Sio kelinci memang termasuk salah satu sio yang akan mengalami ciong di tahun 2023 ya. Jadi memang ini bukan masa yang terbaik buat sio kelinci. Nah, sekarang kita akan lihat nih ya keuangannya gimana di tahun 2023. Master Ong sudah mengambil 3 kartu ya tentang sio kelinci. Nah, keadaan di tahun 2023 memang harus sedikit ekstra hati-hati untuk sahabat Master Ong yang bersio kelinci ya, terutama di keuangan ya. Jadi keadaan itu bisa terbalik ya, keadaan itu bisa terbalik. Keadaan yang tadinya mungkin bagus itu bisa tiba-tiba mengalami satu penurunan ya, atau misalnya dalam keadaan yang kita tidak terpikirkan bahwa itu bermasalah tiba-tiba jadi bermasalah, misalnya terutama di bidang yang fluktuatif ya, atau usaha-usaha yang istilahnya itu banyak mengalami satu fluktuasi ya yang tidak menentu, terutama misalnya di bidang saham, investasi dan sebagainya. Nah, itu harus hati-hati buat sahabat Master Ong yang bersio kelinci. Ada kemungkinan mengalami kerugian-kerugian di tahun depan ya, karena juga secara ekonomi global juga tahun depan itu juga banyak masalah gitu ya di dalam perekonomian. Nah, oleh karena itu juga secara pribadi kita juga harus hati-hati, apalagi sahabat Master Ong yang bersio kelinci ini mengalami ciong gitu ya. Sio kelinci memang ciongnya yang paling kuat itu adalah di bidang keuangan. Nah, kartu yang selanjutnya juga tentang keuangan, di sini juga terlihat bahwa situasi yang tidak menentu yang bisa berubah-ubah ya. Jadi keadaan keuangan yang gampang berubah ya. Jadi kalau tadinya bagus tiba-tiba bisa berubah jadi kurang bagus. Tadinya lancar tiba-tiba menjadi tidak lancar, atau juga bisa karena tidak lancar tiba-tiba jadi bagus ya. Jadi fluktuasinya itu cukup apa ya, cukup cepat gitu ya. Jadi tidak hanya karena keadaan global atau ekonomi dunia, tapi juga pribadi kita gitu ya. Suasana hati kita juga cepat berubah ya. Kadang-kadang tiba-tiba kita malas ya bekerja, berusaha dan sebagainya. Kadang tiba-tiba kita kehilangan mood untuk melakukan segala sesuatu ya. Nah, secara keuangan memang ya keadaannya itu tidak terlalu itu ya, yang tadi Mas Ong gambarkan memang agak sedikit tidak baik lah gitu ya.
Mudah-mudahan sih tidak terjadi ya seperti Mas Ong katakan tadi. Nah, buat sahabat Mas Ong yang bekerja di bidang investasi ya seperti saham, Bitcoin atau apapun lah yang sifatnya investasi ya, dan juga di bidang yang berkaitan dengan pertanian atau berkaitan dengan apa istilahnya hasil bumi ya, itu juga harus hati-hati karena bisa terjadi semacam apa kerugian gitu ya di usaha tersebut ya, terutama di bulan Juli ya, bulan Juli kemudian bulan Oktober. Nah, itu harus diperhatikan dengan baik ya, karena di situ ada terjadi satu fluktuatif yang cukup tinggi ya, sehingga kemungkinan untuk loss-nya itu sangat besar, kemungkinan untuk mengalami kerugian itu sangat besar ya, baik di usaha yang di bidang pertanian atau perkebunan ya, ataupun juga misalnya di bidang investasi ya, finansial gitu ya, itu juga harus hati-hati ya. Nah, itu bisa mengalami satu loss atau kerugian yang ya cukup besar lah ya. Jadi memang buat sahabat Master Ong yang bersio kelinci di tahun 2023 bukan waktu yang baik untuk melakukan ekspansi usaha, apalagi kalau bidang usahanya seperti tadi Master Ong katakan di investasi ataupun di pertanian atau di perkebunan ya, karena ya itu tadi fluktuasinya akan sangat cepat gitu. Nah, ditambah lagi dengan keadaan aura dari keuangan dari sahabat Master Ong yang bersio kelinci yang agak lemah dibanding tahun 2022 ya. Jadi itu menjadi satu hambatan ya, bisa terjadi satu kerugian, mungkin harga yang tiba-tiba turun ya, kemudian faktor cuaca yang tiba-tiba berubah ya, itu bisa menyebabkan kita loss gitu ya di dalam finansial. Kemudian juga harus banyak dikurangin penggunaan dana yang tidak perlu gitu ya. Jadi cobalah ditahanlah ya keinginan-keinginan yang tidak terlalu penting, mungkin misalnya investasi yang tidak terlalu penting ya, dan juga misalnya buat jalan-jalan atau hura-hura yang tidak terlalu penting ya sebaiknya dikurangin, karena memang kondisi keuangannya itu akan banyak mengalami turun naiknya gitu ya, gelombangnya itu terlalu besar. Jadi kalau kita tidak hemat juga maka akan menjadi satu masalah nantinya. Demikian ya secara global tentang keuangan untuk sio kelinci ya. Jadi kurangin ekspansi usaha, jangan mengambil terlalu banyak risiko di bidang investasi ataupun juga di usaha yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan dan sebagainya ya. Itu ya harus hati-hati. Selanjutnya kita lihat ya, kondisi kesehatan buat sahabat Master Ong yang bersio kelinci. Nah, kesehatan juga adalah waktunya untuk lebih memperhatikan diri ya, waktu yang lebih penting gitu ya. Jadi memperhatikan diri itu penting banget. Jadi mungkin selama ini kita terlalu lalai, terlalu mengabaikan kesehatan diri kita demi cari uang ya. Kemudian kita tidak terlalu memperhatikan kondisi keuangan kondisi badan kita ya. Jadi ini adalah waktu untuk lebih memperhatikan, kalau bisa memang lebih teratur, misalnya check up gitu ya dan sebagainya. Nah, wilayah yang memang lumayan rawan ya untuk sahabat Master Ong yang bersio kelinci di bidang kesehatan tahun 2023 adalah yang berkaitan dengan jantung ya, berkaitan dengan jantung, berkaitan organ jantung dan hati ya. Organ jantung dan hati itu perlu lebih diwaspadai. Kalau misalnya punya bawaan ya penyakit istilahnya yang selama ini sudah dialamin gitu ya, ada misalnya penyakit jantung atau penyempitan pembuluh darah ya, atau istilahnya penyakit hati ya, itu harus lebih dikontrol lagi, waktunya untuk lebih diperhatikan lagi. Ya, jangan dianggap remeh kalau ada gejala yang sekecil apapun ya, diperhatikan dengan benar-benar, karena itu cukup riskan untuk tahun depan ya. Kalau misalnya enggak, nanti bisa berakibat kitanya mendadak jatuh sakit yang lumayan lama dan parah gitu ya. Jadi lebih baik kan mencegah daripada merawat gitu. Nah, cobalah
rajin ya, rajin apalagi kalau yang memang sudah ada sakitnya gitu ya. Lebih rajin lagi diperhatikan gitu ya. Jangan hanya kita hanya apa istilahnya ini kan juga memperhatikan gitu ya. Lebih banyak lebih teliti memperhatikan keadaan kesehatan kita di tahun depan ya untuk yang bersio kelinci. Dan di sini juga Mas Ong lihat di bulan April, kemudian di bulan Oktober itu juga kondisi aura yang lemah ya, kondisi aura yang lemah bagi yang sio kelinci di kesehatan ya. Ini di bulan ini harus diperhatikan, mungkin bisa ya kambuhnya sakit yang berkaitan tadi di wilayah jantung, hati ya, atau juga karena kelelahan, kecapean dan sebagainya ya, jadi bisa istilahnya ya tidak baik lah dengan kesehatan kita. Oke, kita lanjut ya untuk melihat kondisi daripada asmara sahabat Mas Ong yang bersio kelinci. Nah, asmara di tahun 2023 sahabat Mas Ong yang bersio kelinci, kita mulai dari yang sudah berkeluarga ya. Yang sudah berkeluarga banyak sekali potensi pertengkaran ya, potensi pertengkaran. Api kecil yang menjadi besar ya, banyak sekali potensi terjadinya keributan di dalam rumah tangga. Jadi memang harus lumayan bersabar ya, tata hati ya, jangan gampang emosi ya, kemudian gampang marah ya. Cobalah lebih apa istilahnya, lebih sabar gitu ya, lebih sabar ya, karena kondisinya memang jadinya gampang tersulut gitu ya, Paling Mas Ong lihat kadang-kadang juga orang yang bersio kelinci itu, walaupun kelinci itu kan imut-imut ya, tapi juga emosinya gede juga gitu ya. Apalagi kalau prinsipnya tersinggung gitu ya, atau istilahnya idealismenya tersinggung, egonya tersinggung gitu ya, itu gampang marah gitu ya. Jadi ya harus diperhatikan ya itu. Kemudian ya bagi yang itu yang tadi buat yang keluarga ya, jadi hubungan keluarga, pacaran ya, itu cobalah lebih banyak bersabar karena bisa gampang tersulut untuk marah, kemudian menjadi satu pertengkaran. Ya, sedangkan bagi yang masih sendiri di tahun 2023 mungkin lebih banyak memprioritaskan diri kita sendiri ya. Jadi lebih banyak memprioritaskan diri kita sendiri, mencari sesuatu yang bisa membahagiakan diri kita. Ya, mungkin membahagiakan tidak harus selalu pasangan ya. Memang di tahun 2023 kalau misalnya sahabat Mas Ong yang ada yang suka sama seseorang, itu gampang sekali putus gitu, gampang putus ya. Jadi misalnya sahabat Mas Ong ada suka sama seseorang, kemudian jalan ya, menjalin hubungan, nanti beberapa bulan kemudian tiba-tiba jadi tawar, tiba-tiba putus ya, tiba-tiba jadi tidak suka ya. Jadi perasaannya itu fluktuatif sekali ya. Jadi karena aura cintanya juga tidak terlalu kuat di tahun depan ya, karena sio kelinci memang mengalami tekanan yang cukup besar di tahun 2023, secara energi juga tertekan cukup besar. Jadi aura asmaranya juga kecil gitu. Nah, karena kecil juga gampang gitu ya, gampang putus di tengah jalan ya. Jadi yang udah pacaran berapa lama, tiba-tiba kitanya jadi apa ya, jadi kehilangan mood ya, tiba-tiba kita jadi nggak berminat ya, akhirnya putus atau dari dianya gitu. Nah, bukan hanya soal cinta, hubungan sama orang juga demikian, sama teman, sama saudara, sama keluarga juga gampang gitu, tiba-tiba moodnya bagus, tiba-tiba moodnya jelek ya, tiba-tiba bagus lagi, tiba-tiba jelek lagi. Jadi perasaannya itu nggak stabil gitu ya, turun naik ya. Tahun 2023 itu ya turun naiknya itu ya, makanya ini kan kita bisa lihat ya trennya itu mulai dari keuangan, kesehatan sampai asmara itu gampang terpengaruh, kayak
kayak kapal yang terombang-ambing gitu ya di tengah lautan. Ya. Nah, karena itu juga supaya tidak terlalu terombang-ambing, maka sahabat Master Ong yang bersio kelinci harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih banyak merenung, lebih banyak kalau yang Muslim mungkin lebih banyak berzikir, ya, berjapa mantra, meditasi, ya, biar kitanya itu tidak gampang terombang-ambing emosinya kita, ya. Kemudian mungkin juga istilahnya karakternya kita jadi tidak berubah-berubah terus. Nah, itu akan membuat kita kan hidupnya juga akan jadi sulit kalau kitanya tidak stabil gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, mudah-mudahan lah ya, dengan kita tahu kelemahan kita di tahun depan, kita bisa perbaiki. Mudah-mudahan ya, jadi namanya ramalan itu kan juga sifatnya tidaklah tetap gitu ya. Sedangkan ada orang yang udah mau meninggal aja bisa hidup lagi gitu ya. Apalagi kalau ramalan seperti ini. Nah, oleh karena itu yang penting sebuah ramalan ya kita ambil hikmah baiknya ya. Kalau misalnya tahun depan saya kayaknya tidak terlalu bagus gini segala macam, nah kita perbaiki diri ya. Kalau kita perbaiki diri, perbanyak amal kebaikan, perbanyak doa, ya pasti kita akan berubah gitu ya. Hidup kita juga akan berubah. Yang tadinya mungkin harusnya gak terlalu bagus bisa jadi bagus. Makanya ada juga orang yang dibilang sionya lagi ciong, tapi ternyata di tahun itu dia malah bagus ya, karena dia tidak menganggap ciong itu sebagai keburukan, ciong itu sebagai introspeksi diri ya. Ini yang harus diperhatikan oleh sahabat Master Ong juga. Demikian ya ramalan untuk sahabat Master Ong yang bersio kelinci ya. Oh ya, tadi untuk bulan yang harus diwaspadai di bidang asmara adalah bulan 7 ya atau Juli, kemudian bulan September ya, bulan September, Juli dan September. 2 bulan harus waspadai kena banyak gejolak emosi di situ. Oke, demikian ramalan sio kelinci tahun 2023. Semoga bermanfaat dan segala hal yang baik diambil, segala hal yang buruk dibuang ya. Mas Taun juga tidak memaksakan semua orang untuk percaya, tapi kalau memang ini baik ya silakan gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semesta.